Ini merupakan satu sikap emosional atau kemarahan Petrus yang dilampiaskan tanpa berpikir panjang akan akibatnya. Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai menerima renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tak ada habis-habisnya berkat-Mu pada kami. Selalu baru setiap hari. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mencurahkan berkat firman-Mu yang akan membentuk kami, menguatkan kami untuk dapat terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi satu pribadi yang semakin hari bisa semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman dan kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahaya dari kemarahan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita pernah marah. Jika kita berada di dalam situasi yang tidak enak, terlebih lagi jika kita disudutkan atau di dalam posisi yang terjepit, kita akan belajar melalui tokoh di Alkitab bagaimana kemarahan mereka atau emosi seseorang dan apa akibatnya. Kita baca di dalam Bilangan 20 ayat 10 sampai yang ke-11. Bilangan 20 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kita lihat ayat ini menceritakan ketika bangsa Israel kembali bersungut dan marah terhadap Musa karena mereka tidak memperoleh air. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Akibat dari emosi yang begitu menggebu-gebu dan kemarahannya, Musa telah melanggar perintah dari Tuhan. Ia bukan berbicara kepada bukit batu tersebut, tetapi justru Musa memukulnya 2 kali. Hal ini merupakan satu bentuk perlawanan atau ketidaktaatan dari Musa akan perintah Tuhan. Karena hal yang sama pernah Musa lakukan dan air itu keluar dari bukit batu dengan dipukulkan tongkatnya 1 kali. Tapi saat ini Musa ada peningkatan yang Tuhan berikan. Ketika harus cukup dengan berbicara, maka air itu akan keluar. Dan di situ emosi Musa begitu menggebu-gebu terhadap sungut-sungut atau kemarahan bangsa Israel terhadap dia. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh murid Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 51 sampai yang ke-52. Matius 26 ayat 51 sampai ke 52. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Di
kitab Lukas disebutkan namanya Malkus. Bahkan saat itu Yesus menegur Petrus atas tindakan tersebut. Sehingga Yesus harus bertindak dan Yesus menyembuhkan telinga orang tersebut. Ini merupakan satu sikap emosional atau kemarahan Petrus yang dilampiaskan tanpa berpikir panjang akan akibatnya. Hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 8. 1 Samuel 24 ayat 8. Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Situasi kala itu di mana Daud memiliki satu kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena Daud taat. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kita bisa mengerti dan kita ketahui Saul menjadi raja dan Tuhan mengurapinya. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita baca tadi, kita bisa belajar bagaimana bahayanya jika kita tidak dapat menahan emosi atau kemarahan kita. Kita akan menanggung akibatnya yang fatal. Untuk itulah penting sikap untuk dapat menguasai diri kita yang merupakan buah roh yang ditulis di dalam surat Galatia. Penguasaan diri itu adalah sangat penting. Karena jika kita emosi dan kita marah dan kita bertindak tanpa dapat menguasai diri kita, maka akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, ketika kita emosi atau marah, hendaklah kita berdiam diri, menenangkan diri kita. Lalu kita berdoa supaya Tuhan menuntun tindakan dan langkah kita selanjutnya. Sehingga kita terhindar dari masalah baru lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Kadangkala kami emosi, kadangkala kami tersulut kemarahan kita. Bahkan kami tidak lagi dapat berpikir secara jernih, sehingga kami langsung bertindak, melakukan pelanggaran dan kesalahan dan dosa yang kami kerjakan. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami dapat menguasai diri kami, untuk kami boleh berdiam diri, untuk dapat berdoa kepadamu sehingga kami diberikan kekuatan, kami diberikan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kami hadapi dalam persoalan ini, amarah kami dapat kami tahan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan Engkau curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus dapat bertumbuh kembali Tuhan, menerapkan buah roh di dalam kehidupan kita. Dapat menguasai diri kita untuk menghindarkan dari emosi dan kemarahan yang meledak-ledak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam acara Close to You berikutnya. Close to You. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap